Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 097, perusahaan Smart Corp Industries. Di sini kami akan memaparkan final report kami tentang perancangan bisnis dan perancangan fasilitas. Untuk pertama, saya serahkan kepada teman saya. Silakan. Baik, terima kasih. Bisa di next. Berikut merupakan gambaran bisnis dari perusahaan kami yang bernama Smart Corp Industry. Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sempoa 5 dasar sebagai produk utamanya. Sempoa 5 dasar ini merupakan alat bantu belajar yang memiliki pengembangan dalam banyak fiturnya. Fitur itu sendiri seperti alfabet, alat hitung, jam, dan papan tulis. Selain itu, perusahaan kami memiliki visi dan misi. Visi kami yaitu menjadi perusahaan manufaktur nomor 1 di dunia dalam bidang pendidikan. Dan misi kami yaitu yang pertama, memberikan layanan dan solusi terbaik bagi konsumen. Yang kedua, produk dengan inovasi terbaru. Dan yang ketiga, stabil dalam kualitas produk. Selanjutnya merupakan value chain dari perusahaan kami, di mana value chain ini dibagi menjadi support activity dan primary activity. Tujuan dari value chain tersebut untuk mengidentifikasi tahap-tahap value chain di mana perusahaan dapat meningkatkan value untuk pelanggan atau untuk menurunkan biaya. Berikutnya merupakan tahap STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Pada tahap segmenting, sempoa 5 dasar akan dijual di lingkungan pendidikan yang dikhususkan untuk proses belajar mengajar bagi anak usia 4-8 tahun, dikarenakan kebutuhan pendidikan pada lingkungan Jawa Barat, dan akan dipasarkan kepada keluarga yang memiliki pendapatan menengah hingga ke atas. Selain itu, perusahaan berfokus pada proses belajar mengajar guru maupun orang tua dalam meningkatkan kemampuan berpikir anak. Selanjutnya, pada tahap targeting, target pada perusahaan kami menggunakan spesialisasi produk sempoa 5 dasar dalam mencakup bidang pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan image yang kuat pada konsumen di Indonesia. Pada tahap positioning, perusahaan berfokus pada proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan tagline belajar itu mudah. Dengan adanya tagline, maka produk sempoa dapat memposisikan di konsumen terutama di bidang pendidikan. Berikutnya merupakan marketing mix dari perusahaan kami, di mana dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada produk perusahaan yaitu sempoa 5 dasar. Yang kedua place, yaitu perusahaan manufaktur di Jawa Barat. Dan yang ketiga price, dengan harga jual barang sebesar 150.000. Dan yang terakhir adalah promotion, yaitu menggunakan iklan digital dengan memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Pada strategi dan rencana pemasaran, perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam produksi barangnya, di mana jenis produk kami merupakan jenis produk dengan pengembangan fitur terbaik di Indonesia yang memiliki banyak alat atau fitur dalam satu produk, yaitu sempoa 5 dasar. Perusahaan juga menekankan pada modal produksi yang seminim mungkin dalam produksi maupun pemasaran barang. Perusahaan memiliki tantangan tersendiri dalam pengembangan produknya karena memiliki pesaing perusahaan lain yang memiliki produk serupa. Selanjutnya merupakan rencana produksi, di mana perusahaan memiliki volume produksi yang meningkat tiap tahunnya. Pada volume penjualan terjadi peningkatan sebesar 0,10%
per tahunnya, dan pada volume produksi meningkat sebesar 1% tiap tahunnya. Begitu pula pada estimasi biaya pemasaran yang meningkat setiap tahunnya sebesar 2%. Perusahaan memiliki asumsi tingkat kenaikan pada biaya pemasaran sebesar 2% dengan pemasaran yang digunakan yaitu sosial media dan event dari tahun 2022 sampai 2026. Seperti pada layar, total biaya pemasaran pada tahun 2022 sebesar 9,5 juta dan naik 2% tiap tahunnya. Pada perencanaan sumber daya manusia, perusahaan membutuhkan pegawai baru dalam memaksimalkan produksi produk. Perusahaan menambahkan 1 HRD staff, 1 finance staff, 1 operator production, dan 1 marketing and sales staff. Berikut merupakan proyeksi keuangan pada tahun 2022 sampai dengan 2026, di mana terdapat total direct cost, lalu pada factory overhead cost terdapat total overhead cost dan total production cost. Selanjutnya, pada operating cost terdapat total operating cost, maka didapatkan total production cost and operational cost sebesar kurang lebih 2,1 M dan terus meningkat tiap tahunnya. Selanjutnya merupakan fund requirement dan source of fund dengan total yang sama sebesar 643 juta. Pada cost of goods sold atau harga pokok penjualan didapatkan HPP per produknya sebesar 254.000 dan akan tetap meningkat tiap tahunnya. Maka dari HPP yang telah ditetapkan, perusahaan menetapkan presentasi profit sebesar 50% pada tahun awal dan meningkat hingga 60% pada tahun 2026. Maka profit yang didapatkan perusahaan pada tahun awal sebesar Rp127.000 dan akan tetap naik tiap tahunnya sesuai ketetapan presentasi perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya merupakan profit loss atau rugi laba, di mana setelah perhitungan biaya operasional dan pajak maupun hal lainnya, perusahaan memiliki penghasilan setelah bunga dan pajak sebesar 332 juta pada tahun 2022 dan meningkat hingga 560 juta pada tahun 2026. Berikutnya merupakan cash flow atau arus kas pada perusahaan Smart Corp Industry, di mana perusahaan memiliki estimasi arus kas yang masuk sebesar 643 juta pada tahun pertama dan estimasi arus kas keluar sebesar 112 juta pada tahun pertama. Next. Maka setelah perhitungan arus kas, perusahaan memaksimalkan estimasi biaya yang keluar maupun masuk agar seimbang dan tidak terjadi kerugian. Dari total arus kas, perusahaan telah mendapatkan hasil bahwa biaya yang masuk dan keluar telah seimbang hingga tidak terjadi kerugian. Maka selanjutnya perusahaan memasuki tahap analisis kelayakan di mana perusahaan mengecek pada NPV atau Net Present Value dan PBP atau Payback Period serta pada IRR atau Internal Rate of Return. Berdasarkan perhitungan NPV dapat dikatakan bahwa perusahaan ini bisa menjalankan bisnis karena perkiraan cash flow di masa depan yaitu NPV tahun 2025 lebih dari 0 yaitu 1 miliar dan dapat dikatakan
Perusahaan tidak membutuhkan waktu untuk pembayaran modal di periode pertama sesuai pada PBP. Perusahaan juga dapat menjalankan bisnis karena IRR memiliki nilai lebih besar dari MAR sebesar 53,29 yang berarti itu akan lebih menguntungkan jika menempatkan uang pada bisnis daripada di bank. Dan yang terakhir, perusahaan dapat dikatakan layak jika BCR lebih besar dari 1. Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan BCR sama dengan 1,20 yang berarti proyek memberikan keuntungan lebih banyak daripada biaya. Selanjutnya ada perancangan fasilitas. Next. Dari penggunaan fitur direction pada ArcGIS online map dapat diketahui rute, jarak, serta waktu yang ditempuh oleh truk untuk melakukan suplai material dari supplier. Berdasarkan data pada tabel dapat diketahui bahwa yang pertama adalah jarak supplier terdekat dari Smart Corp Industri A pada PK Bintang Labuan. Yang kedua, jarak supplier terdekat dari Smart Corp Industri yang B merupakan Rimba Buana, dan yang terakhir terdekat dari Smart Corp Industri C merupakan Putra Mandiri 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikut merupakan faktor yang relevan untuk proses seleksi. Untuk tipe data kuantitatifnya terdapat upah minimum kabupaten atau kota, harga tanah, ketersediaan tanah, serta jarak supplier. Dan untuk tipe data kualitatifnya terdapat akses jalan, kualitas sumber daya manusia, tingkat bencana, dan potensi pasar. Nah, di sini kami setiap anggota FRI akan menentukan bobot masing-masing faktor menggunakan metode AHP. Dan setelah menentukan bobot dari setiap faktor tersebut, maka akan didapatkan geomean dari setiap faktor. Yang selanjutnya dibuat ke dalam bentuk matriks dan dilakukan normalisasi, serta didapatkan berat dari setiap faktornya yang ada sebagai berikut. Setelah itu kita akan menghitung CR faktor menggunakan lambda maksimal, CI, dan RI yang didapatkan dari nilai random index berdasarkan ukuran matriks menurut Thomas L. Satie, dan didapatkan nilai CR yaitu sebesar 0,0507389. Dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan metode AHP terhadap faktor kualitatif dan kuantitatif yang ada dalam menentukan lokasi pembangunan perusahaan, didapatkan kesimpulan bahwa priority factor tertinggi yaitu ada pada akses jalan sebagai pertimbangan paling sesuai dengan kriteria yang ada dengan nilai priority factor sebesar 0,18. Serta dapat dikatakan pula konsisten dengan nilai CR yaitu lebih kecil dari 0,1. Nah, selanjutnya ada data kuantitatif. Dalam menentukan lokasi perusahaan Smart Corp Industri ini memiliki 3 alternatif lokasi yang dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada Kota Bandung di Jalan Jenderal Sudirman dengan luas tanah 5.100 meter persegi dengan harga sewa 25 juta dan besar UMK untuk wilayah tersebut sebesar 3.742.276, dan pada lokasi tersebut jarak supplier terdekat yaitu PK Bintang Labuan dengan jarak 1.300 meter. Yang kedua ada Kabupaten Cimahi di Jalan Ciuyah dengan luas tanah 5.235 meter persegi dengan harga sewa sebesar 18.385.500 dan besar UMK untuk wilayah tersebut sebesar 3.241.929. Dan pada lokasi tersebut jarak supplier terdekat yaitu Rimba Buana dengan jarak 7.000 meter. Dan untuk yang ketiga ada Kabupaten Soreang di Jalan Terusan Al-Fatu dengan luas tanah 1.000 meter dengan bangunan dan harga sewa sebesar 50 juta serta besar UMK untuk wilayah tersebut sebesar 3.240.929 rupiah. Dan pada lokasi tersebut jarak supplier terdekat yaitu Putra Mandiri 2 dengan jarak 12.900 meter. Dan selanjutnya ada data kualitatif. Data kualitatif ini kami peroleh dari survei pemilihan lokasi pabrik dengan beberapa faktor yang kami lakukan menggunakan Google Form.
Berdasarkan hasil data kualitatif yang kami peroleh tersebut, terdapat 4 faktor yang akan mempengaruhi penempatan produksi pabrik, yaitu ada akses jalan, kualitas SDM, tingkat bencana, dan potensi pasar. Nah, adapun 3 alternatif tempat maupun daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Cimahi, dan Kabupaten Soreang. Dan dari hasil survei yang kami dapat, daerah yang memiliki akses jalan paling baik adalah Kota Bandung dan Kabupaten Soreang. Untuk faktor kualitas SDM, daerah yang menjadi alternatif terbaik adalah Kota Bandung. Dan untuk faktor tingkat bencana, daerah alternatif terbaik adalah Kota Bandung juga. Dan faktor potensi pasar, alternatif terbaiknya yaitu Kota Bandung. Selanjutnya di sini akan ditentukan skor dari setiap faktor pada setiap alternatif yang ada dan berikut merupakan rangkumannya. Pada faktor kuantitatif dilakukan normalisasi terlebih dahulu dan mendapatkan skor untuk setiap faktor dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dan total bobot dari setiap faktor yang ada sehingga didapatkan lokasi pabrik yang terpilih, yaitu berada di Kota Bandung melalui alternatif 1 dengan perhitungan dan skor tertinggi yaitu 78,44. Sehingga dapat kita rangkum, Smart Corp Industri adalah sebuah perusahaan manufaktur yang akan membangun fasilitas pabrik untuk melayani pasar domestik. Dalam pembangunannya, Smart Corp Industri memilih berlokasi di Jawa Barat yang ada 3 pilihan yang tadi, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Cimahi, dan Kabupaten Soreang. Nah, dalam proses penentuan daerah yang terpilih, Smart Corp Industri melakukan survei menggunakan Google Form dengan 4 faktor penentu. Selanjutnya, Smart Corp Industri mengelompokkan faktor kualitatif dan kuantitatif sebagai dasar pertimbangan lokasi yang kemudian dilakukan proses menggunakan faktor rating method dan AHP method. Nah, hasil dari seluruh perhitungan didapatkan bahwa lokasi terbaik yang akan menjadi pilihan Smart Corp Industri ialah alternatif 1, yaitu yang berada di Kota Bandung dengan luas tanah sebesar 5.100 meter persegi dan dengan harga sewa sebesar Rp25 juta serta harga UMK daerah tersebut yaitu Rp3.740.276. Nah, selanjutnya dengan data yang telah kita dapatkan seperti data-data Operation Process Chart atau OPC, struktur produk dan Bill of Material, dan dapat kita buat sebuah routing sheet menggunakan demand sebesar 6.491 unit per tahun dan waktu kerja selama 1 tahun yaitu 240 hari dan waktu kerja 8 jam serta 5 hari per minggu. Nah, routing sheet ini kami lakukan guna menunjukkan waktu proses, kapasitas mesin, total mesin yang dibutuhkan, dan hal penunjang lain yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan tersebut, diketahui bahwa terdapat total 13 operasi dengan total aktual mesin yang dibutuhkan sesuai keadaan yang ada untuk membuat produk sempol 5 dasar, yaitu sebanyak 13 unit, dan dengan tingkat potensi defect sebesar 0-2% dan tingkat efisiensi sebesar 98-99%. Selanjutnya, material handling yang kita gunakan pada Smart Corp Industri berupa troli dengan dimensi 91 dikali 61 dikali 86 cm dengan maksimum daya angkut sebesar 300 kg. Nah, berdasarkan tabel determination maksimum unit load di atas, didapatkan bahwa material handling equipment yang digunakan atau troli sudah mencukupi untuk material handling dengan jumlah 1 troli dengan total maksimum unit load untuk setiap pergerakan part atau material yang ada pada tabel. Di sini juga dijelaskan maksimum stacking, lalu ada jumlah MHE yang terpilihnya, jumlah waktu pengantaran paling optimal, dan jumlah frekuensi pengantaran. Selanjutnya ada perhitungan dimensi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan area pabrik berdasarkan banyak operator, panjang dan lebar mesin, serta allowance yang sebelumnya telah didapatkan. Sementara itu, Smart Corp Industri membutuhkan 13 fasilitas dan 5 gudang dalam memproduksi sempol 5 dasar. Dan setelah dilakukan perhitungan, Smart Corp Industri membutuhkan total area sebesar 439 meter persegi untuk lantai produksi sempol 5 dasar.
Dan berdasarkan data yang didapat pada material handling equipment cost, didapatkan total cost yaitu sebesar Rp190.844 dengan total distance sebesar 326,5 meter dan material handling cost sebesar Rp584 per meter. Selain itu, untuk memastikan perhitungan total cost benar, maka dilakukan perhitungan material handling cost serta from to chart cost dan didapatkan hasil yang sesuai dan sama yaitu sebesar Rp190.884. Dan berikut merupakan luas dari setiap area fasilitas yang ada, yaitu ada musola dengan total area 60 meter persegi, toilet dengan total area 36 meter persegi, post security 8 meter persegi, parkir karyawan seluas 189 meter persegi, kantin seluas 64 meter persegi, kantor seluas 153 meter persegi, dan lantai produksi yang sebelumnya didapatkan yaitu seluas 439 meter persegi dan total area yaitu 949 meter persegi. Dan berikut adalah initial layout yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk initial layout A merupakan meja pembentukan, B mesin turning A, B mesin turning 1, C mesin turning 2, D meja pembentukan 2, E meja pembentukan 3, F meja perakitan 1, G meja pembentukan 4, A meja inspeksi 1, I meja perakitan 2, J meja inspeksi 2, K meja penghalusan, L meja inspeksi 3, dan M meja packaging. Ada pula RAC yaitu area receiving, GBBU area GBBU, GBBP area GBP, ship area shipping, W area warehouse, dan P itu musola, U toilet, T kantin, U kantor, S parkir karyawan, dan R post security. Dan berikut adalah final layout yang telah kami petakan. Berikut merupakan post security dan parkir karyawan. Untuk gedung berwarna putih merupakan lantai produksi, dan untuk gedung berwarna coklat merupakan kantor. Ada juga toilet, musola, dan kantin, dan ini merupakan kantor. Dan ini merupakan lantai produksi dari Smart Corp Industry yang memproduksi Sempoa 5 dasar. Baik, sekian presentasi final report PFT dan TEKMI dari kelompok kami yaitu FRI 097. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.